Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selalu dengan saya di channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Bagi para kalian teman-temanku semua, khususnya penggemar Vespa ya, Vespa Matic. Vespa Matic contoh seperti ini. Yang sering mengaplikasi pasang oil cooler karena Vespa itu terkenal panas, terkenal sering overheat, makanya keluar ada blok dari malosi dan sebagainya lah. Banyak yang mengaplikasikan menggunakan memakai pendingin oli yang biasa disebut oil cooler ya. Oil cooler itu pendingin dari dalam, mendinginkan oli melalui media cooler ya. Beda dengan water cooler itu seperti radiator menggunakan air, tapi kalau ini menggunakan oli yang didinginkan untuk melumasi bagian dalaman mesin. Tapi di kali ini saya ingin membagikan masalah mengenai pemasangan oil cooler yang salah ya, pemasangan yang salah. Karena apa? Kalau pemasangan oil cooler itu salah, yang pertama bisa mengurangi tekanan oli. Yang kedua, oil cooler itu tidak berfungsi, hanya sekedar variasi aja. Karena dia tidak bekerja secara 100% fungsional atau 100% normal. Karena kebanyakan salah dalam pengambilan jalur. Pengambilan jalur oli maksudnya. Karena di crankcase mesin Vespa itu ada jalur-jalur oli yang sangat rumit. Jadi kalau kita salah dalam mengambil jalur oil cooler, itu jadinya oil cooler tidak berfungsi 100%. Karena apa? Rata-rata banyak jalur yang mengambil dari bawah menuju ke silinder kop. Seperti contoh pada yang mau saya buat ini ya, saya mendapatkan project dari kawan lah, ingin dibikin oil cooler, tapi intinya yang penting jadi oil cooler lah. Masalah fungsi tidak fungsi, yang penting kan yang punya tidak tahu. Nah di sini saya ingin membagikan bagaimana membuat oil cooler yang benar, bagaimana membuat oil cooler yang salah. Tapi di video kali ini saya ingin membagikan masalah oil cooler yang salah. Untuk pemasangan oil cooler yang benar nanti ada di video yang lain. Mungkin bagi teman-teman yang bingung bisa nanti saya tayangkan di deskripsi ya. Seperti apa contoh pembuatan oil cooler yang salah? Ya seperti ini. Simak videonya. Oke, video mulai dari sini ya. Ini ada crankcase Vespa. Kita pelajari urut-urutan olinya ya, jalur olinya itu bagaimana sih Vespa Matic. Vespa 4 tak Matic khususnya ya. Ini saya bongkar. Pertama-tama dalam pembuatan oil cooler itu harus dipelajari jalur olinya ya. Karena ini Vespa ini agak rumit. Kalau ingin berfungsi oil cooler itu 100%, harus paham benar-benar jalur olinya. Karena kalau tidak paham itu bisa dipastikan bisa mengurangi tekanan atau malah bisa merusak pada spare part motor itu sendiri. Ini crankcase sudah dibelah. Di sini bisa dilihat. Di sini ada oil jet kecil ya. Ini ada oil jet, tujuannya untuk melumasi piston. Ini nembak ke atas ini. Di samping oil jet, oli Vespa itu piston Vespa terlumasi dari stang piston atau kruk as ya. Itu yang pertama. Yang pertama-tama kita mulai adalah urutannya itu dari pompa oli. Oke. Pompa oli Vespa ada di crankcase sebelah kiri di sini. Beda ya dengan Jepang. Kalau Jepang itu ada di sini. Di crankcase sebelah kanan itu pompa olinya. Kalau ini motor Vespa, motor Eropa itu malah ini pompa olinya ditaruh di sebelah kiri pompa olinya. Kalau motor Jepang rata-rata di sebelah kanan. Tepatnya kalau dibalik itu ada di sini.
Ini pompa oli Vespa, dia ngambil oli dari bawah sini, terus dimasukkan lagi ke sini. Nah, untuk mengetahuinya di sini kita balik. Ini saya kasih obeng ya, biar tembus sana nanti, biar kalian bisa tahu. Kita balik, putar. Kelihatan kan? Ini adalah obeng posisi oli memompa keluar ya. Oli diambil terus dipompa keluar. Berarti ini tidak masuk ke sini. Ambil obengnya. Saya geser. Dia keluar dari sini ya. Tidak masuk ke sini ya. Keluar dari sini berarti pasangannya adalah di crankcase sebelah kanan. Ini crankcase sebelah kanan. Kalau dipasangin seperti ini, berarti oli yang dipompa itu masuk ke sini. Ini adalah cembusnya ke sini. Ini masuk filter oli ya, filter oli. Ini filter oli. Di sini ada rata penampang. Filter oli Vespa itu seperti ini. Saya ambilkan sebentar. Seperti ini. Kalau dilihat cara kerjanya, ini ada karet seal. Nah, ini untuk menekan sini. Ini lubang dari masuk samping ya. Tadi masuknya ke sini. Terus keluar oli itu dari tengah, dari sini ya. Karena ini pemasangannya adalah drag. Tinggal diulir aja. Jadi kalau di bor di sini itu tidak bisa karena ini ada celah. Oli bisa keluar, tidak masuk pada filter. Oke, saya lepas. Setelah oli keluar dari sini, ini crankcase bagian kanan ya. Nah, sini. Ini oli keluar dari sini ya. Itu menuju ke sini. Menuju ke sini. Nah, di sini mulai terjadi pembagian, naik ke atas, menuju itu ada lubang ini ya. Ini naik ke sini ya. Tujuan oli dipompa ke sini itu menuju ke oil jet. Ini ada oil jet kuning ini untuk melumasi piston. Terus jangan lupa samping crankcase kanannya juga mendapatkan sirkulasi oli pasangannya ya. Nih. Setelah ini dipompa, ini dibagi lagi ke sini. Dibagi lagi ke sini itu dia naik. Naik sama menuju ke rumah metal. Nah, yang ada di sini. Ini ada lubang di sini. Tuh ada lubang tuh. Menuju rumah metal. Rumah metal itu melumasi stang piston ya, stang piston atau stang shaker. Saya ambilkan keras Vespa dulu. Ini keras Vespa, dia masuk ke lubang ini ya, ke lubang ini untuk melumasi stang shaker. Di samping masuk ke lubang, dia juga melumasi metalnya ya, metal yang duduk karena ini tidak memakai bearing. Jadi oli berputar-putar di sini tuh banyak sekali. Sambil melumasi stang piston, oli itu pergi naik ke atas ke silinder kop. Ini ada lubang juga, dia naik ke atas. Tembusnya itu di sini. Nih. Ini menuju ke silinder kop. Jadi kalau teman-teman itu ada yang ngambil jalur dari sini diputus, dimasuk ke silinder kop, itu nanti akan bertemunya lubang ini ya. Jadi dia akan berbenturan. Seperti contoh ini. Ini oli naik ke atas ya. Terus ini yang dari selang out oil cooler, dia akan berbenturan. Otomatis dia akan mengganggu tekanan yang ada di noken as. Seperti itu. Jadi perhatikan betul dalam membuat jalur oil cooler. Terkadang malah bisa merusak
Dan kalau teman-teman itu melihat ada juga yang mengambil dari sini, saya pasang dulu crankcase-nya. Diambilkan dari sini. Ini adalah tembusnya itu sensor oli ya. Itu kadang ada yang dimodif, sensornya oli dilepas, dikasihkan dibubutkan sendiri pakai aluminium, nanti diderat jalur oli keluar sama diberi sensor. Itu juga salah. Karena dia akan berputar-putar di sini. Malah mengganggu tekanan yang naik. Oke. Karena apa? Kalau di sini di lubang dikasih oil cooler, dia akan mengurangi tekanan yang ada di metal. Mengurangi tekanan yang oil jet. Karena kebegal ya istilahnya, jalurnya itu hilang di situ. Jadi dalam rumus membuat oil cooler itu, kalau bisa itu dari pompa ya. Dari pompa ini harus dikeluarkan ini. Dikeluarkan menuju oil cooler ya. Setelah menuju oil cooler itu adalah tabung kotak ya. Jadi ada masuk ada keluar. Lah keluar dari oil cooler kalau bisa itu disalurkan ke jalurnya lagi seperti semula seperti ini. Biar sama-sama kena oli yang dingin. Tapi kalau perginya ke atas yang bawah ini tetap akan panas. Kalau perginya ke silinder kop yang bawah tetap akan panas. Yang dingin itu bagian silinder kop. Nanti kan bercampur mas, iya, panas bercampur dingin sama aja, tidak mendinginkan. Jadi oil cooler tidak bekerja secara 100% maksimal. Percuma pasang oil cooler kalau hanya saja dibikin variasi, hanya saja seperti variasi aja. Kita melanjutkan lagi. Setelah sirkulasi ini selesai, ya udah naik ke atas ya. Kita bahas ulasan yang di atas, yaitu yang blok sama silinder kop. Karena saya dapat proyek pembuatan oil cooler itu disuruh dibor di bagian blok silinder ya. Ini saya buatkan video pembuatannya juga di blok silinder sampai selesai. Pokoknya jangan di skip kalau ingin paham pembuatan jalur oli yang benar, dan ini adalah contoh pembuatan jalur oli yang salah. Untuk jalur dari crankcase atau dari coulter itu naik ke atas melalui lubang ini ya mas ya. Ini adalah rantai ketengnya. Naik melalui lubang ini, terus dia naik ke atas. Nah, tembus di ini lubang, ini ditutup pakai drat. Terus keluar lagi, tembusnya ke sini. Ke sini ini baru bisa naik ke silinder kop. Ini silinder kopnya. Tembusnya di lubang sini atas. Nah, ini naik, oh ini ada jalurnya. Baru bisa melumasi ke cam pelatuk noken as. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, dalam proyek pembuatan oil cooler Vespa Matic ini permintaan mekanik suruh membuatkan. Ini jalurnya diambil di sini dari bawah, sirkulasi naik ke atas ke sini, terus naik ke sini, nah, keluar di sini. Ini disuruh diambilkan jalur di sini. Jadi ini saya putus, nanti dibuat pergi ke cooler dulu dari selang sini. Ini ke cooler, nanti baru masuk cooler. Kalau keluar dari oil cooler itu masuk ke sini. Ini kalau dilihat itu sudah tembus ini. Kelihatan kan? Nah, ini sudah tembus. Jalur seperti ini itu salah. Kenapa salah? Karena untuk prinsip kerja oil cooler itu dari pompa oli itu harus pergi ke oil cooler. Setelah pergi ke oil cooler baru disalurkan ke jalur aslinya. Karena pelumasan yang paling panas itu kalau diselidiki itu adalah di piston sendiri, karena dia menahan ledakan dengan adanya gaya gesek yang tinggi antara piston dengan dinding silinder. Kalau di silinder kop itu tidak begitu panas. Karena apa? Karena
Yang naik ke knock on as itu kalau motor zaman sekarang itu pelatuknya banyak yang pakai roller, termasuk Vespa sendiri itu sudah pakai pelatuk roller. Seperti itu penjelasannya. Ya, ini jalur yang salah, tapi tetap kita kerjakan karena menurut mekanik yang merequest ke tempat saya itu dirasa benar. Sudah saya jelaskan, tapi beliaunya tetap ingin dibikin di sini. Kalau dibikin di sini ini jadinya jadi variasi ya. Oil cooler tidak bisa berfungsi 100% optimal pendinginkan atau bisa bekerja dengan maksimal. Ya tidak hanya ambil di sini, banyak juga. Ada yang dari sini langsung menuju ke silinder kop sini, ada diambilkan di sini langsung dinaikkan di sini. Jadi di sini masuk ke in cooler, keluar cooler masuk di sini. Itu juga ada macam-macam. Tapi jalur di ya apa? Pengambilan jalur seperti itu salah semua. Karena apa? Itu. Loh, Mas, kan ada pertanyaan. Kenapa yang paling panas itu untuk motor matic itu adalah bagian blok ke atas, nah, dalam arti blok sama silinder kop. Tapi kita selidiki dulu ya, kenapa saya selalu mengatakan salah. Dalam perjalanan ini dari blok ke atas, memang di sini terjadi tempat pembakaran atau bisa mengeluarkan panas berlebih. Dan dalam kasusnya itu, yang merupakan menjadi tingkat panas berlebih adalah di faktor ruang bakar. Ruang bakar itu meliputi piston sama volume ruang bakar. Nah, di sini terjadi pembakaran atau ledakan. Ketika pembuatan jalur oli itu cooler, oli yang didinginkan dari oil cooler itu dimasukkan ke silinder kop ke atas atau seperti ini. Ya, ini sudah saya lubang biar untuk menjelaskan teman-teman biar kelihatan ya. Ini permintaan dari mekanik yang datang kepada saya. Itu di silinder kop atas itu ada sebuah cam knock on as atau pelatuk. Dalam Vespa ini pelatuk itu memakai roller atau pakai roda. Jadi dia tidak terjadi gesekan. Yang menimbulkan panas berlebih itu adalah di sini. Di sini piston bergesekan dengan dinding silinder. Lagi pula piston juga menahan panas dari ruang bakar. Nah, jadi timbul panas berlebih. Makanya ini siripnya itu di blok itu dibikin full. Kalau di silinder kop Vespa tidak begitu full. Nah, siripnya ada di bagian sini saja. Ada di busi sini aja. Nah, untuk penyelidikan lebih dalam, yang melumasi oli dari piston itu adalah dari mesin bawah, nah, dari pompa oli bawah. Jadi dari oil cooler itu jangan dimasukkan ke silinder kop karena ini tidak begitu panas banget. Dia butuh pendinginan secara berlebih, pendinginan full itu ada di blok silinder. Jadi pembuatan oli itu harus dari bawah dimasukkan lagi ke bawah, dimasukkan lagi ke jalur aslinya. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini itu jadinya hanya variasi. Bagi pengendara Vespa Matic ya terutama, kalau melihat pemasangan oil cooler seperti ini itu salah semua. Bagi teman-teman yang ingin membuat oil cooler, nanti saya jelaskan bagaimana cara pembuatan oil cooler yang benar di video yang lain, bukan di video ini. Seperti itu ya. Oke. Penjelasannya sekiranya teman-teman bisa paham, bisa jelas. Seperti itu kenapa pembuatan oil cooler yang masuk ke silinder kop langsung itu salah, itu kenapa? Kok diambilkan di sini juga salah, kenapa? Itu ada penjelasan semua. Dia tidak berfungsi secara maksimal, dia hanya bekerja sebagai variasi saja. Oke, kita lanjut pengelasan.
Ini adalah contoh hasil pengawasan ya. Ini posisi masih panas, kita tunggu posisi dingin. Ini juga ada crankcase pecinta airek yang dibikin oil cooler juga. Ini yang Vespa tadi. Setelah proses pengawasan udah dingin, nanti kita meling di sana pakai mesin meling. Prosesnya nunggu dingin. Las kita memakai las stick argon supaya tidak terjadi pemuaian terlalu berlebih karena pembakaran api. Di samping itu juga kualitas drat itu berbeda nanti sama las dapat biasa. Oke, kita nunggu dingin, kita lanjut nanti kalau sudah dingin di meling. Ya, inilah hasil jadinya. Setelah terdapat 2 lubang, kita uji coba atau kita tes. Ya oke, ini adalah bentuk hasil jadinya ya. Sekali lagi, ini lubang masuk ke cooler, keluar dari cooler masuk ke sini, sama-sama ke blok karena ini tengah udah saya sekat. Jadi tidak bisa oli langsung dari sini menuju ke sini, tidak bisa, harus melewati oil cooler dulu. Tapi cara seperti ini sudah saya jelaskan tadi. Cara seperti ini itu tidak bekerja secara maksimal. Untuk bekerja secara maksimal nanti saya buatkan di video yang lain. Karena apa? Mana yang bagus, mana yang tidak bagus, biar bisa membedakan. Karena ini adalah permintaan salah satu teman mekanik yang suruh membuatkan atau memasrahkan proyeknya kepada saya dengan cara seperti ini. Ini udah dites. Cara pengetesannya adalah seperti ini. Kita tuangkan. Nah, di sini keluar cairan itu, bahan bakar tadi yang saya kasih dari atas ini. Begitu pula yang sebaliknya. Ketika saya tuangkan di sini, pasti di sini akan keluar bahan bakar. Nah, tuangkan, sama kan? Di sini juga keluar bahan bakar. Berarti ini udah oke. Tadi juga sudah saya tes. Saya tekan pakai kompresor atau tekanan angin juga udah oke. Ini hanya pembuktian kecil aja pembuatan oil cooler. Kalau yang seperti ini itu yang buat pada motor Tiger sama, ini juga ditutup, jadi tidak boleh pergi kemana-mana. Ini dari pompa harus keluar ke cooler dulu, karena ini pembikinan yang benar tuh seperti ini. Sekiranya teman-teman paham ya. Oke. Oh ya, untuk bautnya nanti tinggal dibelikan. Sekarang setelah baut sudah beli, nanti tinggal ukur selang, posisi cooler nanti ada di mana. Jadi kita tahu coolernya di mana, jadinya selang ukuran berapa. Bautnya seperti ini. Jangan lupa nanti dikasih ring biar tidak bocor. Ingat, ringnya yang tengahnya ada karetnya ya, ada sealnya, biar dia tidak mudah bocor. Banyak di toko spare part. Oke, lanjut. Oke, pastinya teman-teman sudah tahu semua ya masalah pembuatan oil cooler yang salah. Seperti video tadi yang saya jelaskan, saya terangkan, itu adalah contoh pembuatan oil cooler yang salah pada Vespa Matic. Khususnya bagi teman-teman semua yang suka cinta dengan motor Vespa Matic, kalau ingin pasang oil cooler, pastikan fungsi dengan benar. Jangan sekedar pajangan aja atau variasi aja. Tapi kalau untuk kontes, no problem ya, enggak masalah. Tapi kalau untuk dipakai buat harian, buat reading, buat touring, itu dia tidak berfungsi secara benar, tidak berfungsi secara 100%.
Makanya di sini saya membagikan videonya contoh yang salah. Untuk contoh yang benar saya buat di video yang lainnya, bukan di video ini. Karena apa? Kita sama-sama keluar budget, kita sama-sama keluarkan uang, kita sama-sama ngerusak pada mesin Vespa ya. Tapi kalau dijadikan tidak berfungsi, itu kan kasihan sekali. Kalau dijadikan tidak berfungsi, itu akan gimana namanya, dipasang itu utamakan fungsi ya, bukan gengsi ya. Pertama fungsi, yang kedua gengsi, itu yang selalu saya camkan pada teman-teman semua. Oke, mungkin sekiranya saya tidak banyak cakap, saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.